Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Nabila Medina dari kelas 4D jurusan Administrasi Publik dengan NIM 666121080. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tes saya, yaitu analisis visi misi tujuan sasaran SMART, IFAS dan EFAS, organisasi publiknya, studi kasus, Arsip Nasional Republik Indonesia. Yang pertama, ada visi dan misi dari Andri. Visinya menjadikan arsip sebagai simpul pemersatu bangsa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia yang akan dicapai pada tahun 2025. Jadi di sini ada visi yang ingin dicapai pada tahun 2025, yaitu untuk menjadikan arsip sebagai simpul pemersatu bangsa di Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, di sini misinya yaitu memberdayakan arsip sebagai tulang punggung mau manajemen pemerintah dan pembangunan. Yaitu arsip mau dijadikan sebagai landasan untuk pembangunan Indonesia. Yang kedua, ada memperdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi, yaitu kinerja organisasinya bisa dipertanggungjawabkan dan dipertontonkan di arsip nasional. Yang ketiga, ada pemberdayaan arsip sebagai alat bukti yang sah. Keempat, melestarikan arsip sebagai momen kolektif dari jati diri bangsa dalam kerangka kesatuan Republik Indonesia. Jadi di sini arsip dilestarikan di Andri untuk dijadikan momen kolektif. Dan yang terakhir, ada memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian, dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaedah-kaedah kearsipan dan kemaslahatan bangsa. Di sini arsip bisa diberikan ke publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian, dan bahkan untuk dijadikan ilmu pengetahuan. Nah, lalu di sini ada tujuan dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Yang pertama, ada menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggaraan kearsipan nasional. Yaitu tujuannya itu untuk menciptakan sebuah arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang telah disebutkan di atas. Dan yang kedua, ada menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Jadi ya sudah dipastikan bahwa apapun yang sudah dimasukkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia sudah terjamin otentiknya. Yang ketiga, menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan. Jadi arsip ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kelima, menjadi penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu. Jadi kearsipan nasional ini sudah dijamin bahwa lembaga ANRI ini sudah menjadi lembaga yang terpadu. Yang keenam, menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di ANRI sudah terjamin keselamatan dan keamanannya. Ketujuh, menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa. Dan yang kedelapan, meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang otentik dan terpercaya. Nah, di sini sekarang ada sasaran dengan Smart ANRI. Yang pertama, ESA itu spesifik, yaitu meningkatnya tingkat atau jumlah karya tulis yang disimpan di ANRI. Jadi jumlah karya tulis atau
semacamnya dipastikan tiap tahun meningkat. Yang kedua, demeasurable, mengukur tingkat kesadaran, kesigapan masyarakat dan pemerintah dalam menaungi kegiatan arsip digital maupun arsip non-digital. Yang ketiga, ada attainable, memiliki usaha untuk menyimpan arsip negara dengan profesionalisasi dan peningkatan perencanaan, pengangguran, serta pelaksanaan. Yang keempat, ada relevan, tujuan ANRI harus sejalan dengan tujuan Dinas Kearsipan dalam menyimpan dokumen negara. Dan yang terakhir ada timely, setelah dokumen selesai, pengarsipan dimulai secepat mungkin. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis internal faktor yang terdapat dalam ANRI. Yang pertama, ketersediaan tenaga ahli dalam bidang kearsipan, bobot 0,25, skor 4, yaitu menjadi kekuatan. Yang kedua, pengelolaan arsip yang baik, bobot 0,20, skor 4, yang menjadi kekuatan. Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang cukup, bobot 0,15, skor 3, keterangan kekuatan. Keterbukaan dan transparansi dalam mengelola arsip, bobotnya 0,10, skor 3, keterangannya kekuatan. Keterlibatan pihak eksternal dalam pengelolaan arsip, bobot 0,10, skor 2, menjadi kelemahan. Dan yang terakhir, kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan arsip, bobot 0,20, skor 2, keterangan kelemahan. Dari sini bisa kita simpulkan terdapat 4 skor kekuatan besar, 3 skor kekuatan saja, dan 2 skor kelemahan, 1 skor kelemahan besar. Yang dimana bisa kita simpulkan analisis internal ini mempunyai kekuatan di bidang ketersediaan tenaga ahli dalam bidang kearsipan, pengelolaan arsip yang baik, dan ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang cukup, serta keterbukaan dan transparansi dalam mengelola arsip. Namun, tidak bisa kita pungkiri, terdapat kelemahan dalam bidang keterlibatan pihak eksternal dalam pengelolaan arsip dan kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan arsip. Baik, sekarang saya akan menjelaskan analisis eksternal faktor untuk ANRI. Yang pertama, faktor eksternal itu ada perubahan teknologi informasi dengan bobot 0,15, skornya 4, yaitu menjadi peluang. Yang kedua, ada persaingan dengan industri digital, bobotnya 0,10, skornya 2, yaitu ancaman. Yang ketiga, ada regulasi pemerintah terkait pelindungan data pribadi, bobot 0,10, skornya 3, menjadi tantangan. Yang keempat, ada ketersediaan sumber daya manusia yang terampil, bobotnya 0,10, skornya 4, keterangannya itu adalah peluang. Yang kelima, ada penurunan anggaran pemerintah, bobotnya 0,15, skornya 1, yang menjadi ancaman. Yang keenam, ada pertumbuhan ekonomi yang lambat, 0,10, skornya 2, menjadi ancaman. Dan nomor 7, kebijakan pemerintah terkait digitalisasi arsip, bobotnya 0,15, skornya 4, keterangannya menjadi peluang. Dan yang ke-8, kecenderungan masyarakat untuk menggunakan layanan digital, bobotnya 0,15, skornya 3, keterangannya tantangan. Jadi kesimpulannya, ada 4 skor peluang besar, 3 skor hanya peluang saja, 2 skor ancaman, serta 1 skor ancaman besar. Dari tabel tersebut bisa kita simpulkan bahwa Arsip Nasional Republik Indonesia itu memiliki peluang besar untuk hal perubahan teknologi informasi, dan kebijakan pemerintah terkait digitalisasi arsip, serta peluang dalam hal ketersediaan sumber daya manusia yang terampil. Namun, ada beberapa tantangan dan ancaman yang harus dihadapi, seperti persaingan dengan industri digital, regulasi pemerintah terkait perlindungan data pribadi, penurunan anggaran pemerintah, dan kecenderungan masyarakat untuk menggunakan layanan digital. Karena lupa buat ending, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.